topik yang ingin saya angkat itu dari ayat yang ke-16, ya, Roma pasal 1 ayat 16 dalam terjemahan King James. Aku tidak malu karena Injil Kristus, karena itu adalah kuasa Allah pada keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menulis surat Roma ini kepada orang-orang yang berada di Roma. Kalau kita pelajari kitab Roma ini adalah penuh dengan doktrin ya, khususnya mengenai keselamatan, mengenai dosa manusia, ya, yang paling utama kita lihat bahwa manusia adalah orang berdosa dan diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah ya melalui Yesus Kristus, itu yang sangat menjadi pokok utama ya di dalam surat Roma tentang keselamatan. Nah, Paulus di sini ya ingin menegaskan kembali, ya ingin mau mengungkapkan rahasia Injil itu, mengatakan aku tidak malu karena Injil Kristus. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan ya apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus itu, ya sebelum Paulus ini menjadi seorang rasul, saudara-saudara ya, dia seorang Farisi, seorang penganut Yudaisme atau yang mentaati hukum Taurat dengan sempurna ya, dan dia menentang akan Injil Kristus, menentang orang-orang yang menjadi pengikut Yesus Kristus. Kenapa itu kalian itu mengikut Yesus, Yesus yang mati dengan cara hina, ya kan? Hanya dalam tanda kutip yang memalukan itu ya, masa sang juru selamat Mesias yang kami nanti-nantikan masa mati dengan cara yang hina. Nah, kan akhirnya Paulus sendiri bertobat, Yesus menyatakan diri dan dia menjadi Rasul Kristus. Sekarang dia pergi memberitakan Injil Yesus Kristus yang dianggap itu suatu hal yang hina ya. Maka itu aku tidak malu karena Injil Kristus. Kenapa? Karena itu adalah kuasa Allah ya kepada keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Yang pertama-tama dia harus memberitakan Injil kepada orang Yahudi, dan kemudian dia pergi memberitakan Injil kepada orang Yunani. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita lihat Injil yang diberitakan oleh para rasul ya. Ya, ketika Roh Kudus turun ke atas pengikut Yesus ya, di mana mereka berkumpul di kota Yerusalem pada hari Pentakosta, maka Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu mereka diberikan karunia ya, karunia kuasa Roh Kudus, bisa berbahasa-bahasa lain. Nah, kemudian Petrus muncul, Petrus bangkit dan dia berdiri dan dia memberitakan. Nah, kata memberitakan, memberikan tentang Yesus, berita yang masih hangat ya. Beberapa bulan yang lalu kan ke-50, kalau pencurahan aku kan 5 dari kebangkitan Yesus ya. 50 hari ya, ini kurang lebih hampir dua bulan ya, berita yang hangat di kota Yerusalem di mana Yesus orang Nazaret itu yang disalibkan oleh Pilatus, ini berita yang hangat ini ya. Nah, dia memberitahukan kepada orang Yahudi, atau Petrus memberitakan tentang Yesus Kristus yang mati, Yesus dan yang bangkit dari mati. Nah, kemudian kan dikenal Petrus adalah rasul yang memberitakan Injil kepada orang Yahudi. Nah, kemudian Petrus ini yang menganiaya pengikut Yesus ini ya, saudara-saudara. Kemudian dia menjadi bertobat ya, karena Yesus menyatakan dirinya. Kemudian dia menjadi rasul Kristus dan Yesus mengutus dia untuk memberitakan Injil ya, memberitakan Injil Yesus.
Nah, Paulus kemudian menjadi rasul Yesus, dia pergi memberitakan Injil kepada pertama kepada orang Yunani, kemudian dia pergi memberitakan Injil kepada bangsa yang lain. Maka itu Paulus mengatakan, aku ini adalah pemberita, guru, dan rasul bangsa lain dalam iman dan dalam kebenaran. Nah, jadi kita tahu bahwa kalau kita lihat bahwa Petrus selalu dikatakan dia rasul bagi orang Yahudi, Paulus dikatakan adalah rasul bagi bangsa-bangsa lain. Nah, saudara bisa lihat di 1 Timotius pasal 2 ayat 7. Nah, ini pengakuan Petrus sendiri. Dia memberitakan Injil, kemudian disebut guru, dan dia rasul. Coba kita lihat ya, 1 Timotius pasal 2 ayat 7. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan. Nah, saya perhatikan kata ditetapkan ya, ordained ya. A preacher, preacher itu pengkhotbah atau pemberita ya, dan juga an apostle ya adalah rasul, kemudian juga disebut a teacher of Gentiles atau guru bagi bangsa-bangsa lain dalam iman dan kebenaran. Jadi Paulus ini memang dia adalah rasul kita ya. Kita ini kan Gentiles, kita bukan orang Yahudi, kita orang bangsa lain, saudara-saudara ya. Nah, Paulus memberitakan Injil Kristus. Nah, saudara-saudara, sekarang mengapa Paulus mengatakan, aku tidak malu karena Injil Kristus? Ya, karena itu adalah kuasa Allah kepada keselamatan bagi setiap orang percaya. Setiap orang percaya. Maka tuh di sini katakan pertama kebaiknya betul Injil itu diberitakan dulu di kota Yerusalem ya oleh para rasul, kemudian kan tersebar kepada di Judea, mengembang lagi kepada Samaria. Nah, sudah mulai expand ke negara lain, ke bangsa lain, kemudian dari Samaria ke ujung bumi, ke bangsa-bangsa lain. Nah, di sini Paulus mengatakan Yahudi, betul ada bangsa Israel, Yahudi, kemudian adalah orang Yunani. Nah, memang zaman Rasul itu kan adalah kerajaan Romawi ya, dia bahasanya kan bahasa Yunani gitu ya. Jadi ini untuk selalu dia memakai Yunani itu adalah mewakili bangsa-bangsa lain. Nah, saudara-saudara, ya kita lihat bahwa ya Injil Kristus ya bagi Paulus, bagi kita orang percaya itu adalah kuasa Allah yang bagaimana ya, kuasa Allah yang bagaimana bagi setiap orang yang percaya ya terjadi satu perubahan ya dalam hidup seseorang itu ya. Ya, dari tidak percaya menjadi percaya, dari orang yang menentang Yesus menjadi pengikut Yesus Kristus ya, seperti Paulus sendiri kan begitu. Nah, kita lihat Injil yang diberitakan oleh Paulus bagi orang Yahudi itu, nah saudara lihat, adalah batu sandungan ya, bagi orang ini bukan kuasa, hanya itu bagi mereka itu suatu batu sandungan kan. Nah, kalau bagi orang Yunani itu adalah kebodohan. Saudara bisa lihat di 1 Korintus pasal 1 ayat 23 sampai ayat 24. Coba kita lihat 1 Korintus pasal 1 ayat 23 ayat 24. Oke. Tapi kami memberitakan Kristus. Nah, Kristus yang mana? Tentu Kristus yang disalibkan itu ya. Untuk orang-orang Yahudi ya suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi atau Gentile suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah. Lihat, kekuatan itu tentu ada hubungan kuasa dan hikmat Allah. Hikmat Allah. Nah, saudara-saudara, nah orang Yahudi itu adalah musuh Injil Kristus. Makanya menjadi batu sandungan bagi bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena Sang Mesias, Sang Juru Selamat, Yesus yang mati itu adalah Mesias Juru Selamat. Dia berasal dari bangsa Yahudi.
Nah, kenapa orang Yahudi kok tidak mau percaya kan gitu ya? Nah, alasannya karena mereka lihat Mesias yang mati itu bukan Mesias mereka. Masa Mesias orang Yahudi mati secara hina, dina? Ya kan mereka tidak mau Mesias yang begitu mati, saudara-saudara. Ya, nah, maka itu Paulus jelas mengatakan mereka musuh Injil. Tetapi dalam covenant of Abraham, mereka adalah umat pilihan. Kira tetap mereka sampai hari ini tidak bisa dibantah ya saudara-saudara. Walaupun banyak orang Kristen yang sudah agak sedikit liberal. Mereka mengatakan itu sudah finish Israel itu nggak ada lagi Tuhan sudah buang. Paulus mengatakan argumentasi, no, tidak. Israel secara flesh dari covenant of Abraham dia adalah umat pilihan. Ya betul, Tuhan pernah menghukum mereka ya. Tapi seperti janji Allah, mereka adalah the apple eyes of God ya atau dikatakan biji mata Allah ya orang Israel ya begitu ya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, kita lihat sisi yang lain itu Injil itu bagi Paulus itu dia tidak malu itu kuasa Allah. Tapi bagi orang Yunani ya mereka hanya senyum-senyum ketawa-ketawa saja. Ya, you menyampaikan itu berita itu adalah suatu kebodohan. Itu bagi orang Yunani menilainya. Nah, kenapa pakai Yunani di sini, saudara tahu nggak ya? Begini, saudara, karena zaman Yunani atau bahasa Yunani itu muncul orang-orang Yunani itu adalah filsuf-filsuf yang sangat terkenal. Filsuf-filsuf itu orang bijak, kan? Orang pinter, smart kita mengatakan ya. Ilmu mereka, pengetahuan mereka hebat luar biasa. Nah, dari bangsa Yunani lah muncul filsuf-filsuf yang terkenal sampai hari ini loh. Sebelum Yesus lahir sudah ada filsuf yang sangat terkenal ya, saudara-saudara. Nah, saya kasih contoh aja seperti yang kita kenal sampai hari ini. Kita belajar di sekolah dan di universitas ya, mengenai belajar filsafat, filosofi gitu ya. Namanya adalah Aristoteles. Siapa nggak kenal dengan Aristoteles? Ya dia hidup tahun 384 ya, before Christ. Kemudian ada lagi yang lebih hebat lagi, ada satu lagi, Socrates. 399 BC. Ada lagi yang lebih tua dari mereka itu Thales. Bacanya Thales ya. 626 before Christ. Nah, kemungkinan ini di hampir masa-masa zamannya Nabi Daniel gitu-gitu ya. Oh, ini orang pintar. Nah, itu di Yunani. Nah, kalau di timur itu Faiz kita bilang timur itu di Tiongkok ada filsuf yang sangat terkenal juga di abad yang keempat before Christ. Siapa dia? Nah, saudara mungkin pernah membaca Lao Tzu. Nah, maka timbullah Taoisme kan, Lao Tzu dari Taoisme. Dia bilang there is words Tao, tapi dia tidak kenal siapa itu Tao kan. Nah, makanya di Alkitab Chinese di Mandarin Yohanes 1 logos. Nah, itu dia bilang ada logos itu ya tahu gitu ya. Kemudian ada lagi yang sangat terkenal Kongfucu. Wah, ini kan filsuf yang sangat populer ya di kalangan orang Tionghoa ya. Maka adalah namanya Konfusiusme ya. Konfusius ada ajaran Konfusiusme kemudian dijadikan agama Kongfucu. Jadi mereka yang menganut ya fahamnya ajaran Kongfucu itu abad keempat itu ada di Tiongkok. Belum lagi yang ada di India dan sebagainya yang ada. Saya nggak begitu kenal. Tapi ini yang sangat terkenal. Filsuf-filsuf ya yang before Christ, sebelum Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, jadi ini orang-orang Yahudi selalu mau mencari tanda. Orang-orang Yahudi itu bukan mau mencari kebenaran Yesus Kristus yang telah mati itu ya. Mereka selalu meminta tanda dari Yesus sudah memberikan, mereka tidak mau percaya ya. Tetapi orang Yunani mencari apa? Nah, mencari wisdom, hikmat ya.
bukan mencari kebenaran yang sejati yang ada di dalam Yesus Kristus. Saudara tahu? Maka itu, Bu, Yesus kan pernah mengatakan kepada Pilatus, bahwa dia tanya, apa itu kebenaran? Pilatus mengatakan, ya kebenaran. Padahal Yesus sendiri dia adalah kebenaran. Apa yang Yesus katakan semua itu kebenaran, dan dia sendiri adalah kebenaran. Seperti di Yohanes 14:6 kan, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, gitu. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi kita lihat bahwa orang Yunani mencari hikmat, orang Yahudi mencari sign. Sign itu ada hubungannya dengan tanda dan juga kuasa mujizat. Nah, sekarang orang Kristen zaman ini pergi ke gereja mencari apa? Nah, mereka mencari apa? Sekelompok orang Kristen hanya mau mencari apa? Mencari ya mujizat ya, mau mencari hidup yang makmur dan sebagainya. Itu yang selalu dicari oleh manusia, oleh orang Kristen zaman sekarang, khususnya mereka kelompok orang-orang karismatik itu ya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Paulus di sini ingin menyatakan kembali ya bahwa dia tidak malu karena Injil Kristus. Karena itu adalah kuasa Allah kepada keselamatan bagi setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Nah, saudara, rahasia ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa Injil adalah kuasa Allah yang memberikan hidup kepada setiap orang yang percaya. Ya, kuasa yang bisa mengubahkan hidup manusia ketika manusia menerima Injil Yesus Kristus. Nah, saudara, kalau kita lihat apa yang terjadi, dampak daripada orang-orang yang percaya kepada Injil Yesus Kristus, di mana mereka ya diubah, ya terjadi perubahan, change dalam hidup mereka, ya dari orang yang tidak percaya menjadi orang percaya. Seperti Paulus, orang yang menganiaya, sekarang dia mengenal Kristus, dia menjadi pengikut dan dia pemberita Injil Yesus Kristus. Nah, kalau kita melihat lagi para rasul-rasul kan luar biasa ya. Mereka diubah dengan luar biasa setelah mereka mendapatkan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus dan kuasa karunia untuk memberitakan Injil. Nah, ini kan semua ada hubungannya dengan Injil Yesus Kristus. Mereka diberi karunia itu adalah sebagai tanda mereka adalah rasul, di mana mereka memberitakan Injil Yesus Kristus. Nah, itu yang sekarang diklaim oleh sebagian orang Kristen, mengatakan jika kita memberitakan Injil tanpa ada kuasa seperti yang dilakukan oleh para rasul, maka ya kan mereka mengatakan jika kita tidak punya kuasa ini, membuktikan Injil kita tidak hebat, Yesus kita tidak hebat. Kalau kita memberitakan Yesus dengan ada kuasanya, nah itu membuktikan Yesus yang kita beritakan itu hebat. Apakah itu benar ya saudara-saudara? Nah, itu yang terjadi di kalangan orang Kristen, orang gereja pada masa kini. Maka itu mereka yang menuntut mujizat, ya mereka ingin supaya ada selalu terjadi kuasa mujizat, supaya Injil ini bisa berkembang berkembang dan orang bisa percaya kepada Yesus. Dulu saya sebelum sekolah teologi ya, saya berpikir itu ada sepertinya benar juga ya. Kalau gereja pendetanya, hamba Tuhannya tidak punya karunia, aduh bagaimana orang bisa datang ke gereja ya? Pendetanya tidak melakukan sesuatu, maksudnya yang super, bisa supernatural, bisa meyakinkan orang begitu ya. Setidaknya berdoa, orang sakit bisa sembuh langsung. Jadi kan orang bisa menarik orang percaya kepada Yesus. Dulu sebelum saya sekolah teologi ya, saya pernah dipengaruhi oleh karismatik pada waktu masih pemuda kita di satu gereja di Pontianak. Wah, kalau kita punya karunia itu, waduh, seru amat kita ya.
bisa memberitakan Injil dengan luar biasa semangat. Dan kalau kita berdoa, kita buat sesuatu, bisa terjadi hal-hal yang supernatural, ya orang akan percaya kepada Yesus. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kalau kita pelajari akan kebenaran di mana Injil itu adalah kuasa Allah. Betul, kita mengatakan pada waktu rasul-rasul ya dipenuhi, mereka diberi karunia untuk memberitakan Injil, dan mereka diberi karunia itu adalah membuktikan mereka itu adalah rasul. Jadi itu tidak bisa lagi diaplikasikannya, diklaim oleh para pendeta gembala pada zaman sekarang ini, saudara-saudara. Justru itu akan nanti dipakai oleh si iblis ya, ya, di dalam tengah-tengah gereja, pakai setiap orang yang mengaku pendeta seolah-olah mereka punya karunia untuk melakukan mujizat. Maka itu nanti timbul kan di Matius pasal 7 kan, Yesus mengatakan ada apa nama itu serigala yang berbulu domba ya, nabi-nabi palsu yang mereka akan melakukan mujizat-mujizat, mengusir setan dan sebagainya. Tapi akhirnya Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau karena engkau buat kejahatan, tidak melakukan kehendak Bapakku. Bukan arti saya tidak percaya akan mujizat, saudara-saudara ya. Saya sendiri mengalami mujizat, hampir 3 hal yang pernah saya alami mujizat ya. Kena demam berdarah hampir mati, kemudian saya saraf kejepit, hampir seperti orang lumpuh. Wah, saya pikir nih kalau saya lumpuh, saya nggak bisa melayani Tuhan lagi ini. Tapi sembuh kan. Kemudian kena COVID-19. Wah, itu yang paling parah sebenarnya. Sama semua ya. Nah, ya, akhirnya puji Tuhan ya, kita bisa melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang genting, yang menakutkan. Tapi kita bisa melewati itu dengan kuasa pertolongan Tuhan ya, dan juga tentu ada doa-doa daripada anak kita dan saudara-saudara kita seiman, saudara-saudara. Nah, jadi kita lihat Injil Yesus Kristus, Paulus mengatakan, mengungkapkan is the power of God. The power of God. Why? Karena Yesus mati, bangkit kembali. Ya, is power of God. Nah, orang yang menerima Injil terjadi dalam kehidupannya di mana mereka terjadi perubahan dalam hidup mereka. Nah, saudara, mereka yang mendengar Injil, maka itulah Paulus mengatakan di Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Nah, itu jelas firman Allah. Tentu firman Allah ini kita bisa katakan adalah firman Allah, ya, Alkitab firman Allah. Tentu yang kita beritakan tentang keselamatan itu adalah Yesus Kristus, Injil Kristus. Maka itu di 1 Korintus pasal 15, nah, saudara lihat pasal 15 ayat yang ketiga. Nah, coba kita lihat Injil itu sebenarnya apa? Mari kita lihat di 1 Korintus 15:3, sebab yang sangat penting. Nah, ini kita lihat Paulus mengatakan sangat penting telah kusampaikan. Apa yang disampaikan? Coba lihat. Yaitu apa yang telah ku terima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati. Yesus ya, Kristus telah mati. Kenapa? Karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan apa? Kitab suci lagi. Itu ada landasannya, bukan omong kosong. Bukan pendapat Paulus. No. Saudara-saudara, bukan pendapat para sarjana-sarjana, enggak. Bukan orang filsuf, enggak. Sesuai dengan kitab suci. Kemudian ayat keempat, bahwa ia telah dikuburkan. Nah, orang mati kan harus dikuburkan. Masa langsung lenyap kan enggak kan? Nah, ini buktinya. Dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan. Nah, itu dibangkitkan itu dengan apa? Kuasa. Yesus itu berkuasa atas mati itu ya. Pada hari yang ketiga, sesuai dengan apa lagi? Kitab suci. Kemudian yang kelima, bahwa ia telah menampakkan diri. Nah, coba kalau Yesus tidak menampakkan diri. Oh, kalian orang Kristen omong kosong. Seperti orang Yunani, kebodohan. Kalian mendengarkan berita-berita dongeng aja. Dari mulut ke mulut. Menjadi kebenaran. Oh, no. Paulus dengan jelas mengatakan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Kefas itu Petrus ya. Dan kemudian kepada
ke-12 muridnya. Yes, saudara. Ke-12 muridnya ini. Ya. Kemudian sesudah itu yang menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Pada waktu ditulis ini sampai sekarang, kata Paulus ya. Mereka masih ada hidup, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Oh ya, Stefanus sudah meninggal, James dipenggal kepala Herodes, ya kan? Nah, Yohanes Pembaptis juga sudah meninggal dan ada mungkin sebagian yang sudah meninggal. Ayat 7, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yakobus itu bisa saja kemungkinan itu adalah saudara Yesus dari anaknya Yusuf ya. Nah, itu Paulus tulis semua itu pembuktiannya. Nah, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil is the power of God, ya, ya, power of God, ya, adalah kuasa Allah, ya, kepada keselamatan bagi mereka yang percaya, tuh ya, percaya. Pertama orang Yahudi, kemudian orang Yunani. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat dampak daripada Injil itu di mana setiap orang yang percaya terjadi perubahan daripada hidup mereka, terjadi born again Christians. Yes, saudara harus tahu. Jika saudara dan saya mendengar Injil itu, iman kan timbul dari pendengar Injil ya, firman Tuhan itu ya. Saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus yang telah mati dan bangkit, maka itu akan membuat Anda berubah menjadi tidak percaya, menjadi percaya. Kan begitu. Nah, menjadi orang yang dulu menentang Allah, sekarang kita menjadi orang-orang yang pengikut Kristus. Kan? Dulu kita yang masih ragu-ragu, sekarang kita menjadi orang yang memiliki keyakinan, ya, percaya bahwa dia sungguh hidup. Ya, Yesus sungguh mati dan hidup kembali. Nah, Paulus juga mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 5:17, ya, kita ini ciptaan yang baru. Oh ya, dulu kita orang lama, manusia lama, kita penuh dengan dosa, penuh dengan keraguan-raguan, penuh dengan apa, macam-macam. Now we are a new creation. Ya, ciptaan baru. 2 Korintus 5:17. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ya. Bagaimana saudara dan saya bisa ada dalam Kristus kalau saudara tidak dengar Injil dan percaya kepada Dia? Nah, Anda percaya kepada, maka Anda ada dalam Kristus. Maka kita adalah ciptaan yang baru. Born again. Jadi ada apa terjadi born again ya dengan kuasa Roh Kudus ya yang bekerja dalam kita bisa born again. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan, saudara-saudara ya. Nah, kita lihat bahwa Injil adalah kuasa Allah, di mana kita yang percaya kepada Tuhan, ya kita sekarang tidak khawatir lagi. Kenapa? Karena keselamatan yang Tuhan berikan, Yesus berikan kepada kita, adalah pasti, terjamin, tidak hilang lagi. Karena sejak saudara dan saya percaya, Roh Kudus memeteraikan pada waktu kita percaya. Nah, coba kita lihat di Efesus pasal 1 ayat 13. Nah, ini adalah satu kekuatan kuasa yang terjadi ya dalam hidup orang Kristen ya. Nah, kita harus meyakini ayat ini, saudara, mengatakan kan begini, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman, ya, di sini firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Nah, Injil Kristus, Injil keselamatan ya. Di dalam Dia juga, di dalam kamu juga ya, ketika kamu percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Puji Tuhan ya. Seal with that Holy Spirit of promise. Dan seal. Seal itu maksudnya apa ya, saudara? Ya, kalau seal itu artinya kan dicap ya. Pada waktu saudara percaya langsung dimeteraikan bahwa you telah percaya, saudara dan saya telah percaya kepada Yesus Kristus. Kapan? Pada waktu saudara
mengaku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Nah, ini the power of the Injil itu ya. Sehingga saudara dan saya mempunyai keyakinan yang pasti, yang kokoh bahwa saudara dan saya memiliki kepastian keselamatan ini dan kita akan menuju kepada hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita kan sedang berjalan ya, berjalan menuju ke surga. Satu hari kita semua akan berjumpa dengan Sang Penebus kita, yaitu Juru Selamat kita. Puji Tuhan. Ada lagi yang lain, saudara. Kalau kita lihat kuasa Roh Kudus bahwa kita itu telah ditebus, ya, diredeem, kita dibebaskan daripada apa? Kutukan dan hukuman Taurat. Nah, kita tidak takut lagi. Saudara, kenapa terjadi perubahan itu ya? Di kuasa Injil itu, saudara. Injil itu adalah kuasa Allah. Membebaskan saudara saya kutukan. Dulu kan kita kan takut-takut ya. Kita latar belakangnya orang Tionghoa. Aduh, dulu saya sudah begini-begini macam-macam ya. Sudah dipersembahkan kepada apalah macam-macam. Wah, takut ya. Nah, di sini kita dibebaskan dari kutukan, hukum Taurat, bahkan dimerdekakan dari kuasa dosa, hamba dosa. Ya, termasuk ikatan-ikatan itu kutukan ya. Dan juga ikatan daripada si iblis. Coba kita lihat di Galatia pasal 3:13. Galatia 3:13. Nah, ini ayat yang paling penting bagi kita supaya saudara jelas ya. Nah, kuasa Injil Kristus itu kuasa Allah. Coba kita lihat. Membebaskan kita dari apa? Ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Waduh, ini kalau kata kutuk orang paling takut loh. Makanya banyak pendeta itu pakai ayat ini. Kamu jangan mengutuk pendeta ya. Kalau pendeta khotbah kamu bilang itu sesat, kamu kutuk. Oh, kita jadi nggak berani ya mengkritik ya. Padahal dia ajarannya salah gitu kan. Nah, ini ada mengatakan kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang terkutuk menggantikan kita? Yesus Kristus, saudara-saudara, menggantikan kita. Jadi kita dilepaskan dari hukum Taurat. Coba kalau kita tidak dilepaskan dari hukum Taurat. Sampai hari ini saudara saya harus membawa persembahan, perpuluhan. Nah, ini loh. Ya loh, kita harus membawa korban domba, pergi ke Israel. Kalau masih ada bait sucinya, kita harus pergi ke sana dilayani oleh imam-imam. Nah, sekarang kita kan tidak perlu lagi. Sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Nah, inilah kita lihat Injil. Aku tidak malu karena Injil Kristus. Karena Injil itu adalah kuasa Allah. Ya, kuasa Allah kepada keselamatan. Khususnya bagi keselamatan bagi orang percaya, terutama kepada orang Yahudi dan kepada orang Yunani. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Apakah saudara sudah percaya? Kalau saudara sudah percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, nah, maka saudara dan saya adalah orang yang memiliki kepastian keselamatan. Dan keselamatan kita tidak hilang. Dan hidup kita sekarang sedang menuju ke surga. Akan bertemu dengan Sang Juru Selamat, penebus kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa.